Oke. Sorry. Tapi direkam, tetap masih direkam, walaupun tidak ada suaranya. Nanti Anda yang dubbing lah, ya. Oke. Nanti Anda yang dubbing. Oke, karena ini direkam betul ini. Oke ya. Jadi pembicaraan kita kali ini tadi sudah sampai ke monoton. Nanti saya share PDF-nya juga, saya share dengan videonya juga. Error itu. Kaptasinya lagi. Oke, lagi error. Sekarang kecekungan. Oke, betul ya. Jadi kalau cekung itu yang kiri ini ada dua. Kalau cekung ada dua, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ini cekung ke atas. Ini cekung ke bawah. Nah, cekung ke atas itu kalau saya membuat garis singgung pada grafik itu, kurvanya di atas garis singgung. Ya. Kemudian cekung ke bawah itu kalau saya membuat garis singgung, dia letaknya di bawah garis singgung. Cekung ke atas. Nah, syaratnya kalau cekung ke atas itu turunannya ini lebih besar sama dengan lebih besar 0. Kalau ini turunan keduanya itu kecil 0. Ya. Ya, turunan kedua. Oke, sekarang perhatikan contoh nomor 1. Kalau saya punya ini, F aksanya apa? F aksanya apa? Hah? 10 X pangkat 4 dikurangi 60 X pangkat 3 ditambah 90 X. Nah. Sekarang saya turunkan lagi. Berarti sama dengan 40 X pangkat 3 dikurangi 180 X kuadrat ditambah 180 X. Nah, oke. Sekarang syaratnya kalau dia cekung ke atas. Cekung ke atas. Itu berarti F double aksennya itu lebih besar 0. Berarti 40 X pangkat 3 dikurangi 180 X kuadrat ditambah 180 X itu lebih besar 0. Ya. Sehingga saya keluarkan berapa ini? 40 boleh? Ya. 20 ya? 20 ya? 20 bisa? Hah? 40 bisa nggak 40? 20 Pak, 20. Hah? 20 ya? 20 kan? Saya keluarkan 20 X gitu ya. Berarti ini tinggal 2X pangkat 3 dikurangi apa ini? 9X ditambah 9 gitu ya, lebih besar 0. Nah, yang dikurung bisa difaktorkan enggak? Mana? 2X pangkat 2. Oh iya, ini 2X pangkat 2 nih, sorry. Ini mana nih? Nah, ini 2X pangkat. Ah, angka 2 kan? Nah, oke. Jadi kalau gitu bisa difaktorkan nggak ini? Bisa nggak difaktorkan ini? Coba difaktor 20X ini saya faktorkan. Nah, gini ya. Mas Wildan berapa Mas Wildan? Mas Wildan? Ya Pak. Berapa? Faktornya bisa nggak?
Bisa nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Oke. Nggak tahu. Yang di kelas juga nggak tahu, Mas. Sama, Mas. Sama. Ya. Sekarang kita lihat ini. Ini kalau gitu berapa? Coba kita lihat ini. Ini kan 2E kuadrat. 2E kuadrat itu, ini kan perhatikan ya. Dari sini. Kita lihat ini. Ini kan 2E kuadrat nih. Mana nih? Kok gambarnya nggak kelihatan? Oh, ini 2E kuadrat. Nah, 2E kuadrat itu kan berasal dari 2E kali E kan? Ya. Sekarang perhatikan. 9 itu kan 3 dengan 3 kan? 9 dengan 1 bisa kan? Tapi kalau 9 dengan 1 kayaknya nggak bisa ya. Ini kayaknya 3 dengan 3. 3. Nah, supaya hasilnya itu min 9X berapa kalau gitu? Berarti ini min 3, ini min. Nah, gitu. Berarti yang ini X sama dengan 0, yang ini X sama dengan berapa ini? 3/2, yang ini X sama dengan 3. Nah, oke, sekarang saya buat garis bilangan. Dapat garis bilangan. Paling kanan adalah 3. 3/2. Ini 0. Nah, sekarang perhatikan. Koefisien X. Perhatikan koefisien X. Koefisien X itu ini. Ini. Semuanya positif. Positif kali positif. Ya. Berarti di sini positif. Ini negatif. Ini negatif. Berarti kalau yang cekung ke atas berarti yang apa? Nah, ini. Yang negatif. Positif, Mas. Oke, jadi kalau gitu cekung ke atas ya itu pada ini berarti 0 sampai dengan 3/2 digabung dengan 3 sampai 3. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Ya, Mas Kawi. Hah? Hah? Ya, kan gini. Kalau saya punya di sini, perhatikan ya. Kan sebetulnya kan ini. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0 kan X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3. 2X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3/2. 20X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Kan gitu ya. Dan 20X sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Ya 0 kan? Iya, oke, ya. Ya, kurang kedua. Nah, sekarang kalau cekung ke bawah, maka pada apa ini? Pada min hingga sampai dengan 0 digabung 3/2 sampai dengan gitu ya. Oke.
Oke, sekarang perhatikan nomor 3. Nomor 3. Nah, perhatikan nomor 3. Nomor 3 saya kerjakan di sini ya, nomor 3. Nomor 3. Saya naikkan dulu. Nomor 3. Di sini nomor 3. Sekarang F aksennya apa? F aksennya. Ayo perhatikan nomor 3. Nomor 3 ini. Di nomor 3 ini. Hah? Apa? Berarti yang pembilang dulu diturunkan ya. Pembilang turunkan 2x min 2. Saya kurung. Ini turunan dari pembilang. Dikalikan x min 2. Gitu ya. Dikurangi turunan dari penyebut. 1 dikalikan x kuadrat min 2x plus 1. Dibagi x min 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini saya sederhanakan. Berarti ini dihitung dulu ya, satu-satu ya. Ini menjadi 2x kuadrat. Terus dikurangi 2x. Terus dikurangi 4x. Ditambah 4. Oke, ya. Sekarang ini kurungnya dihilangi. Berarti min x kuadrat plus 2x min 1. Oke, dibagi x min 2 kuadrat. Oke. Oke. Terus sekarang kita sederhanakan lagi. Ini menjadi berapa itu? X kuadrat. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Terus min 2x min 4x plus 2x berarti min 4x. Nah, gitu ya. Terus plus 3. Oke, ini dibagi dengan x min 2. Nah, ini adalah turunan pertama. Sekarang nyari lagi turunan yang kedua. Saya tadi F double aksen X. Nah, ini satu turunan lagi. Pembilang 2x min 4 dikalikan dengan x min 2 kuadrat. Turunan penyebut berapa? 2 turunkan dulu. 2 dulu ya. Ini terus tetap ini. Nah, terus turunan dari x min 1 berapa? X min 2. Ini pangkat 1 kan ini? Ya. Turunan x min 2 1. Ya sudah, berarti itu aja. Dikalikan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, gitu. Berarti ini dibagi dengan x min 2 pangkat 4 begitu. Oke. Oke. Sekarang saya kerjakan di bawah. Ini saya turunkan dulu. Nah. Sekarang apa yang sama? Apa yang sama di pembilang? Perhatikan apa yang sama di pembilang. Apa yang sama di pembilang? Apa yang sama di pembilang? Ayo. X min 2. X min 2. Gitu ya. Saya keluarkan ya nih. Yang ini itu tinggal 2x min 4. Ini masih 1. Nah, gitu ya. Ini 2x kuadrat min 4x plus 3. Dibagi
X min 2 pangkat 4. Oke, sekarang yang di dalam kurung tegak perhatikan. Yang di dalam kurung tegak. Yang di dalam kurung tegak itu, ini saya uraikan. Ini kan bisa saya coret ini. Ini saya coret. Ini pangkat berapa jadinya? Nah, pangkat 3. Gitu ya. Berarti ini yang di dalam kurung tegak itu 2x pangkat, pangkat 2. 2x kuadrat min 4x min 4x plus 8. Dikurangi 2x kuadrat plus 8x min 6 gitu ya, dibagi x min 2 pangkat 3. Oke, jadi berapa ini? Ini habis. Hah? Ini habis. Terus ini habis. Ini dengan ini habis ya toh? Ini tinggal berapa? 2 per. Nah, berarti tinggal saya buat gini. Buat garis bilangan dulu. Gitu. Kan ya? Garis bilangan. Berarti pembatalnya apa? Berarti kan dari sini, dari ini. Berarti kan dari sini, itu berarti x min 2 pangkat 3 itu sama dengan 0. Berarti x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Berarti ini 2. Ini 2 saja. 2 sekarang. Pembilangnya positif. Nah, sekarang kalau x-nya lebih besar 2, nilai penyebut positif atau negatif? Nah, positif. Ini negatif. Kenapa? Karena ini pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil berubah. Tapi kalau pangkat genap tidak berubah kan gitu ya. Masih ingat kan? Nah, sekarang berarti kalau gitu fx itu cekung ke atas pada 2 sampai A hingga. Dan fx itu cekung ke bawah ada minta hingga sampai dengan. Nah, gitu aja. Oke, caranya begitu. Oke, 2 poin sudah saya selesaikan. Kayaknya saya kemarin masih punya utang di sini ya. Di sini kan masalah. Kita lihat dulu. Nah, ini yang saya utang kemarin. Sorry, kemarin belum sempat saya sampaikan. Ini aja. Oke, jadi pahami? Jadi ada 2, kecekungan sama kemonotonan. Jadi kalau cekung syaratnya adalah keberlanjutan. Nah, contohnya ini cekung. Yang ini cekung ke bawah. Yang ini cekung ke atas. Gambarnya gitu. Nah, kemudian saya punya utang ini. Kemarin belum ini ya? Belum ya? Nah, oke. Jadi ini kita dicekung ini. Oke, nanti kita bicara itu. Ya, soalnya masih banyak itu dan juga saya sajikan, silakan nanti dicoba sendiri.
ya. Oke, saya kira untuk kecakungan komunitas stop dulu. Saya naik dulu, lupa kemarin. Ada yang kelupaan ini. Kemarin belum kita berikan, yaitu persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Jadi ada persamaan garis singgung, ini persamaan garis singgung. Ada persamaan garis singgung. Ya. Jadi ada persamaan garis singgung. Kita lihat ya. Ini persamaan garis singgung. Ini persamaan garis normal. Nah, kalau saya gambarkan grafik, ya, saya punya grafik. Ini Y, ini X, ini Y. Nah, saya gambarkan begini. Ini grafiknya. Nah, ini efek itu ya. Garis singgung itu ini. Katakanlah saya punya titik di sini. Saya punya titik di sini. Katakanlah ini A. Ke sini adalah B, itu ya. Makanya garis singgung. Kalau garis singgung ini. Sudah, garis singgung. Garis singgung ini persamaannya apa persamaannya? Jadi ini E, ini L. L ini garis singgung. Garis singgung. Persamaannya apa? Persamaannya adalah Y dikurangi B sama dengan F aksen A dikurangi X min A. Ini persamaannya. Dan ini namanya gradien. Ini adalah gradien. Itu ya. Itu garis singgung. Garis normalnya mana? Normal itu tegak lurus. Nah, ini N. Ya. Jadi N itu adalah garis normal. Persamaannya apa? Persamaannya itu adalah Y dikurang B sama dengan min seper F aksen A. X dikurangi A. Nah itu ya. Jadi inilah untuk persamaan garis singgung dan garis normal. Berarti untuk mencari persamaan garis singgung dan garis normal, Anda harus tahu turunan pertama di titik X-nya. Kalau Anda cari turunan pertamanya, ya ketemu. Jadi ini garis A. Ini ya. Jadi ini garis singgung dan M-nya adalah garis normal. Contohnya ini, contohnya. Nah, sekarang ini persamaan ini, perhatikan ya. Contohnya ini. Kalau bagaimana mendapatkan ini dy dx? X-nya berapa? X-nya ini X. Jadi X-nya sama dengan P. Gitu ya. Jadi Anda diminta mencari ini. Ini berapa? Gitu ya. Karena ini merupakan fungsi implisit, saya turunkan dulu ini. Sekarang turunkan ini dulu ya. Ini turunkan terhadap Y. Berarti 1 ya. dy. Masih ingat ya? Kemudian ditambah. Turunkan terhadap X dulu. Turunan sin apa? Turunan sin. Cos. Cos. Ini tetap XY. Turunan XY terhadap X. Turunan XY terhadap X. Berarti Y-nya konstan ya. Nah, berarti dikalikan Y dx. Terus
ditambah. Sekarang turunkan terhadap gantian sekarang Y. Sekarang terhadap Y. Berarti ini tetap cos XY. Yang ini turunkan terhadap Y apa? X. X dy sama dengan turunan 1. Turunan 1. 0. Nah, gitu. Saya bagi dengan dx. Kalau saya bagi dengan dx ini berarti dy dibagi dx, gitu ya. Ditambah x y-nya ditaruh depan ya. Y cos xy ditambah x cos xy ini dx sama dengan nah sekarang perhatikan di sini x-nya sama dengan pi. Titik pi, 1. Ini ya titik pi, 1 ya. Berarti ini x-nya sama dengan pi, y-nya sama dengan 1 gitu ya. Saya masukkan ke sini. Berarti ini dy dx ini ditambah 1 tuh, cos pi. Gitu. Karena x-nya 1. Karena x-nya pi, y-nya 1. Ditambah pi, karena x-nya pi, cos pi, ini dy. Oke. Sekarang cos pi itu berapa sih? Cos 180. Masih ingat nggak? Cos 180. Kalau cos 0 berapa? 1. Kalau cos 180? Perhatikan. Anda masih ingat ini kan? Ini semua positif. Yang ini positif apa ini? Sin. Ini tangan. Di sini. Kalau 180 di mana? Di sini ya. Nah, berarti kalau gitu nilainya min 1. Berarti ini dy dx min 1 ditambah pi kali min 1 dx. Berarti saya punya ini. Saya punya min 1 saya pindah ke kanan. Min 1 saya pindah ke kanan. Berarti dari 1 dia kanan. Ini berarti tinggal itu kan. Ini 1. Ini min pi. Ini. Nah, gitu ya. Jadi mari. Sehingga saya punya ini. Sehingga saya punya dy dx sama dengan 1/1 min pi. Ya. Jadi inilah gradiennya. Oke. Kalau begitu persamaannya ini persamaan garis singgung, perhatikan. Ini. Jadi kalau gitu saya tuliskan di sini. Persamaan garis singgung itu adalah y dikurang 1. 1 dari mana? Ini 1 ini. Dikalikan gradiennya 1/1 min pi. Ini x dikurangi pi. Jadi ya. Jadi inilah persamaan garis singgung. Kalau begitu persamaan garis normalnya gimana? Ini tetap y min 1. Ini min sepernya. Kan itu ya. Perhatikan ini. Nah. Itu ya. Min sepernya. Kalau gitu ini menjadi min 1 min pi. Oke, begitu ya.
Oke, saya ambilkan udah soal saya. Ambilkan soal ya. Mas, saya punya soal ini. Saya taruh di sini. Oke. Nah, saya punya kayak ini. Ya. Udah coba ya, Pak? Silakan dicoba. Oke, diketahui kurva yang dinyatakan secara implisit X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat min 3Y sama dengan 10. Tentukan turunan pertama dia sama dengan 2. Persamaan garis lindung dan normal ini sama. Ya itu dituntun Anda satu-satu. Dituntun. Oke, yang di rumah juga nyoba ya. Yang di rumah. Ya. Nih. Jadi garis lindung itu jadi gini. Ini garis lindung Fx ini A, B itu begini. Y min B ini F aksen A, X min A. Ya. Kalau garis normal Fx
A, B itu adalah Y min B, ini min seper N aksen A. Hanya ini. Oke, sekarang coba ini. Sekarang yang ini. Coba-coba. Hah? Nah, itulah. Anda harus cari dulu, berarti kan nggak ditentukan. Nah, gitu. Ya. Jadi langkah pertama ada cari Y dulu, karena di situ udah ada Y-nya kan? Tapi ada sebetulnya, disebutkan gitu kan. Nah, dari mana Anda mulainya? X-nya diganti dengan angka? Ya? Enggak, ya itu belum. Ya, jadi Anda mencari kalau X-nya itu sama dengan 2. Ini apa ini? Ya, jadi kalau di sini kalau X-nya itu sama dengan 2, pertanyaannya Y-nya berapa kan gitu ya? Enggak aja. Nah, berarti dari sini berarti ini masukkan 2 kuadrat ditambah 2Y gitu ya. Ditambah Y kuadrat dikurang 3Y sama dengan 10. Oke, perhatikan. Berarti berapa ini? Kita tuliskan berarti Y kuadrat dikurang Y, betul? 10 pindah ke sini. Dikurang berapa? 6. Kayak gitu. Nah, difaktorkan bisa nih ya? Y min. Nah, itu ya. Berarti gini. Berarti Y-nya berapa? Iya, min 2 dan Y sama dengan. Nah, berarti ada 2 nilai ya? Oke, berarti ada 2 nilai. Berarti ya. Arti ada 2 titik. Yaitu titiknya adalah 2, min 2 dan 2, gitu. Nah. Kita offline terus ya sampai 2 hari ini. Besok juga offline walaupun hanya sebentar. Mudah-mudahan hujan. Enak hujan. Terus nanti Jumat. Nanti ujiannya Selasa kan? Oke. Pokoknya apa yang saya sampaikan Anda pelajari dapat deh. Ya inilah yang ini aja yang Anda lihat ini. Ini aja sampai itu terus yang Anda lihat. Yang saya lihat Anda lihat apa itu? Page-nya ada berapa itu? Iya, waktu. Lah itu. Tuh. Iya, yang page itu loh, page-nya cuma itu loh. Itu loh, iya sampai sana nanti. Maka biar kelas itu. Iya. Ya. Buahnya soalnya Mas.